Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan kubuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Kali ini saya akan mereaksi lagi beberapa video sholat yang beredar luas di sosial media, yang mana ini ada hal yang terlihat tidak lazim dalam video tersebut. Semoga dengan reaksi video kali ini ada ilmu baru yang kita bisa dapatkan. Setidaknya dalam sehari itu ya ada satu ilmu barulah yang kita dapatkan. Kalau bisa lebih, alhamdulillah, itu lebih baik lagi. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke video yang pertama, teman-teman. Ya, ini adalah video yang akan kita reaksi kali ini ya. Yang pertama kali ini maksudnya di sini ada caption viral bapak-bapak sholat dengan gerakan yang berbeda. Wow, apa yang beda dari gerakannya nih? Coba kita simak ya. Wah, ini bukan cuma beda tapi cepet banget sholatnya. Wah, cepet banget ya sholatnya. Oh iya itu ada kelihatan beda gerakannya ya. Oh iya teman-teman lihat nih ya di bagian ini. Ntar saya perlihatkan. Nah ini tuh, jadi ada gerakan tuh seperti itu ya. Gerakan seperti ini, ada gerakan ya seperti itu. Oke. Tapi ngomong-ngomong ini cepet banget sholatnya. Ya, salah satu hal yang cukup banyak dilalaikan oleh orang ketika sholat adalah tumak nina. Padahal tumak nina ini termasuk rukun sholat yang harus ada ketika kita sholat. Seburu-buru apapun kita sholat, usahakan ada tumak ninanya. Karena rugi banget teman-teman, puluhan tahun kita sholat, tidak ada tumak ninanya, dianggap sia-sia sholat kita. Dan ingat baik-baik bahwa sholat bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban sehingga buru-buru sholatnya. Ingat baik-baik, dalam surah Al-Ma'un Allah tegaskan di itu ada orang-orang yang celaka karena sholatnya, yaitu allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi jangan merasa pokoknya sholat. Ingat, ada aturan-aturan yang harus dijaga dalam melaksanakan sholat. Teman-teman, kita menghadap guru kita aja ada aturannya, ada sopan santunnya, apalagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beda cerita loh ya kalau orang-orang mu'allaf yang baru belajar sholat sehingga salah-salah sholatnya, yaitu wajar lah ya, karena masih mu'allaf, masih belajar. Akan tetapi tidak dianjurkan kan berterus-terusan salah dalam sholatnya. Ya belajarlah lebih baik lagi sebagai wujud bentuk keseriusan menjadi seorang mu'allaf. Selanjutnya tadi yang menjadi persoalan dalam video itu merubah gerakan sholat atau menambah gerakan sholat gitu ya, seperti ini. Memang terlihat di sosial media banyak sekali teman-teman video orang yang terlihat menambah-nambahi gerakan sholat. Wallahu a'lam mereka belajar di mana. Yang jelas videonya semacam itu banyak sekali. Ini juga nih, coba simak ya videonya. Nah, lihat. Ini takbirnya banyak sekali begini-begini. Dikasih backsound horor ya. Nih lihat ya teman-teman ya. Ada begini-begininya. Kalau yang tadi kan begini ya. Ya, menambah-nambahi perkara baru di dalam urusan ibadah khususnya sholat, ini adalah persoalan yang serius sekali, karena ibadah yang pertama kali akan dipertanyakan nanti di akhirat adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali ditanya, yang pertama kali nanti diminta tanggung jawabnya. Tidak ditanya kau berapa kali ke Makkah, tidak ditanya berapa masjid yang kau bangun, tak ditanya berapa anakmu, tak ditanya kau PNS golongan berapa, tak ditanya sampanmu berapa, tak ditanya cincinmu berapa. Yang ditanya adalah sholat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Dalam hadis riwayat Muslim tercatat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini penting sekali untuk kita ketahui. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi memang Rasulullah udah bersabda setegas itu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang membuat amalan-amalan baru yang bukan dari Rasulullah itu tertolak. Namun di sisi lain Rasulullah juga bersabda, antum a'lamu bi
umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Artinya Rasulullah memberi kebebasan kepada kita semua untuk berkreasi dalam urusan dunia, apalagi perkara dunia yang memudahkan kita dalam menjalankan ibadah. Itu sangat dianjurkan sekali kita berkreasi. Contohnya diciptakannya handphone dan sosial media untuk mempermudah diri kita belajar agama, mempermudah diri kita untuk berdakwah di sosial media. Boleh saja berkreasi semacam itu. Diciptakannya mikrofon untuk mempermudah kita sholat, mau pakai mikrofon wireless, pakai kabel, pakai bluetooth, terserah, silahkan saja berkreasi urusan dunia yang mempermudah kita untuk menjalankan ibadah kita. Akan tetapi merubah-rubah urusan ibadah itu tidak boleh, teman-teman. Terlebih lagi dalam urusan sholat ini nggak boleh banget ya dirubah-rubah. Rasulullah aja diajari sholat oleh malaikat Jibril, lah kita siapa? Manusia biasa, mau rubah-rubah urusan sholat, mau rubah-rubah gerakan di dalam sholat. Oke, kita lanjut lagi ke video berikutnya, teman-teman ya. Semoga ada ilmu lah yang bisa kita dapatkan dalam reaksi video-video kali ini ya. Kita lihat ini ada ibu-ibu lagi atau perempuan yang sholat. Kita putar videonya. Oke, kita lihat apa yang tidak lazim dari sholatnya sehingga viral ya. Coba kita perhatikan saja. Oh, ada gerakan-gerakan juga ya. Ini lihat nih di sini. Jadi ada gerakan memutarkan tangannya. Tuh, gitu ya. Terus juga di sini ada tulisan nih. Anehnya wanita yang tengah sholat tak melakukan ruku sujud. Oh. Ya kita nggak tahu ya, ibu ini nggak ruku, nggak sujud, apa sebabnya? Kalau tidak ruku dan tidak sujud karena memang ada penyakit tertentu, ya nggak ada masalah. Bahkan orang dalam keadaan berbaring pun boleh sholat ya teman-teman. Akan tetapi jikalau tidak ruku, tidak sujud dengan maksud untuk menciptakan amalan baru di dalam sholat, ya tentu itu fatal banget ya teman-teman ya. Tapi ada juga nih gerakan-gerakan yang tadi tangannya diginiin gitu ya. Coba kita lihat ya. Entahlah ini. Banyak video-video kayak gini ya di sosial media. Oke, lanjut aja kita lihat video berikutnya lagi. Nah, ini dia teman-teman. Kejadian aneh dan menyeramkan ini direkam oleh seseorang yang saat itu sedang berkendara pada waktu malam hari. Ada kejadian yang benar-benar menyeramkan. Pasalnya ada ibu-ibu yang terlihat sedang sholat berjamaah di jalanan umum. Kalau menurut saya, mungkin mereka sedang melakukan sholat tarawih dan mungkin saja musola itu penuh sehingga tidak ada tempat lain selain di jalanan itu. Sholat tarawih di jalanan, coba lihat ya. Jalanan umum. Kalau menurut saya, mungkin mereka sedang melakukan sholat tarawih dan mungkin saja musola itu penuh sehingga tidak ada tempat lain selain di jalanan itu. Coba ya kita lihat lagi videonya. Ini kayaknya settingan ini video ini ya. Kalau saya melihat ini hanya sekedar sebatas kebutuhan konten saja. Perhatikan teman-teman. Ini seperti dikoordinir, memang udah tahu mau direkam dan lain sebagainya. Ya buat para konten kreator, ya tolong banget jangan pernah memparodikan sholat. Kalian tahu nggak, sholat di dalam ajaran agama Islam itu adalah ibadah yang sangat mulia. Tentu kami sebagai muslim sakit hati jikalau ada konten kreator yang buat parodi sholat, lucu-lucuan sholat. Kalau hanya sekedar buat film, lalu di dalam film itu ada adegan sholatnya yang mana tidak merendahkan sholat tersebut, ya nggak ada masalah juga. Akan tetapi kalau buat parodian sholat, lucu-lucuan sholat di pinggir jalan dibuat seperti pocong, ini apaan? Ini merendahkan umat Islam. Jadi semuanya ya, para konten kreator lucu-lucuan apapun itu buat video parodi, jangan pernah menjadikan sholat sebagai lucu-lucuan kalian. Ingat itu baik-baik, karena umat Islam tidak akan diam dengan perbuatan kalian yang membuat parodi-parodi sholat. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jikalau ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.